segala keilmuan adalah untuk memperbaiki diri sendiri. Segala keilmuan adalah untuk memperbaiki diri sendiri. Ya, iya. Keren juga ya botanya ternyata. Ini kecerdasan yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh semua orang. Kecerdasan finansial. Kalau mas pernah sekolah SD dulu, di SD itu rajin menabung pangkal kaya. Rajin menabung itu bikin bank tambah kaya. Kamu nabung jadi semakin kaya nggak? Enggak, karena tabungan itu banyak tempat. Hah? Nabung kan banyak tempat. Di sekolah. Bisa di Nabung sekolah, di warung, di celengan. Nah, nabung itu yang ya pakai cuman kertas gitu. pakai kertas aja itu mau utang. Ngebon namanya. Ngebon itu di mana? Kasbon. Ngebon itu ya di kebun. Ngebon di kebun bisa. Cerdas kamu. Iya. Ngebon di kebun atau ngebon di warung ya. Iya. Nah, kalau ngebon menurut saya di Nganjuk. Yang pertama mungkin Ya. urusan finansial ya. Kebebasan. Hari ini tanggal 8 Agustus 2021 dan 2021 kita masa pandemi. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Semoga yang sakit dikasih kesehatan juga ya, cepat sembuh. Amin. Yang sudah meninggal itu ya keluarganya diberi kekuatan, ketabahan. Amin. Yang Sakit yang sedang diberi cobaan, iya. semoga diberikan kesabaran, kekuatan. Kenalkan kami trio kwek-kwek. Lingkar dialektika ya namanya ya. Lingkar dialektika. Lingkar. Nah, hari ini kita kepingin bahas ya sedikit lah obrolan tentang ekonomi. Yang pertama mungkin urusan finansial, melek finansial ya. Melek finansial, melek kan jadi weruh ya, jadi kelihatan ya. Kalau kita merem kan jadi nggak tahu, nggak kelihatan. Nah, urusan melek finansial ini tidak diajarkan di lembaga pendidikan yang kami alami ini ya. Kemudian tidak juga diajarkan di rumah, karena memang membahas orang tua gaji berapa dan pendapatan berapa kan tabu. Mas. Sangat tabu. Ya. Maka mungkin perlu diskusi-diskusi semacam ini, benar Mas Denis, Mas Sayat. Kayak gitu. Nah, Mas Hakim baca tentang hanya 2 menit, Mas Sayat baca tentang apa ini tajir melimpir, saya baca gede cash flow kan. Apa ya, kita mau bahas apa tadi? Nah itu Mas. Ya kita di sini di lingkar dialektika begitu, kita melingkar bersama-sama, kemudian kita berdialektika bareng-bareng juga gitu. Soal itu Mas tadi yang perlu digarisbawahi mungkin soal kesadaran finansial terkait itu ya, melek finansial. Berangkat dari yang jenengan baca tadi gitu Ya. bahwa pendidikan finansial itu tidak diajarkan di lembaga pendidikan, di sekolah, dan tidak diajarkan pula di rumah gitu kan. Iya. Lalu lantas bagaimana begitu, sedangkan yang namanya ekonomi gitu kan, finansial itu menjadi suatu Jadi hal yang ceritanya, harus jadi dipahami ceritanya oleh begini. setiap orang kan gitu. Jadi ceritanya begini, bab pertama itu orang kaya, orang yang bebas secara finansial itu tidak bekerja untuk uang. Orang kaya atau orang yang bebas secara finansial itu tidak bekerja untuk uang. Ya. Karena ada orang-orang yang bekerja untuk uang. Contoh kalau di sini bapaknya yang bikin ini, buku ini, itu ketika umur 9 tahun ditanya sama anaknya, "Pak, saya pengen kaya gimana caranya?" Nah, bapaknya jawabnya, "Ya gunakan otakmu." Sebenarnya bingung juga kan ditanya bapaknya, ya gimana ya jawabnya ya? Jawabnya apa gitu? Iya jawabnya gimana ya? Terminologinya apa gitu? Ya dia dijawab seperti itu, nggak cukup puas kan karena dia nanya caranya gimana. Nah kemudian dia punya temen, akhirnya 2 orang ini bikin proyek rahasia.
Oh iya iya iya. Iya, jadi Lanjut, setiap Mas. jadi dua bocah ini katakanlah Demis sama Hakim ya gitu, Ya. jalan ke rumah tetangga-tetangganya, ngumpulin wadah odol. Zaman dulu Pepsodent wadah odol kan apa ya? Bukan aluminium, apa namanya? Aluminium ya? Mananya, Mas? Oh iya. Ya aluminium ingat. Aluminium ingat. ya. Sing gue timbel kayak lo saya Iya. timbel Timah, mancing. timah. Timah. Kan dari timah ya. Dari timah itu. Enggak tahu lah nama timah atau apa itu. Oh iya uang koin dari itu kan ya. Lah terus mereka ini karena mendengarkan orang-orang yang bisnis, orang kaya itu bukan mencari uang tapi menciptakan uang. Mencetak. Akhirnya mereka bikin duit sendiri dipakai timah gini. Terus Oh, sore gitu loh, gawe duit dewek kayak gitu loh, gawe duit dewek. Akhirnya kan anak-anak ya. iya, akhirnya kan kowe bedang apa sih? Lagi gawe duit, jadi kon gawe duit, guyu kowe sing wong tuane padha gitu. Umur berapa, Mas? Umur 9 tahun. Oh iya 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 iya. Lah terus sama bapaknya si Hakim kayak belajar baik kan bapak Yayat kayak gitu. Terus belajarlah mereka belajar kayak gitu. Yang pertama itu datang antri Yosua temen rong jam lagi barang-barangnya kan lagi sibuk ya bapak Yayat. Terus kemudian keluar pada belajar apa? Belajar gue duit bercaranya main bebas secara finansial. Ya wis isuk mulai setu kerja tapi ora digaji. Kerja tapi ora digaji. Jane nyong ora digaji kepriwe sih? Kowe yang ora digaji engko pada karo kayak. Kayak sing ndi, Mas? Intinya bahwa orang itu takut tidak punya uang, tapi atas emosi itu mereka tidak berpikir gitu. Kayak kalau cara kalau pakai gigi ya, pakai Yayat nih. Mereka dengan ketakutannya itu tidak berpikir saya harus bagaimana, saya harus ngapain. Tapi mereka merespon gitu loh. Langsung aksi, langsung action. Jadi ketika ada rasa itu harus dipikir dulu. Jangan sampai perasaan itu mendahului logika. Kalau perasaan sudah mendahului logika, akhirnya ya terus kalah. Gitu. Nah, intinya seperti itu. Terus mereka dicoba digaji. Mau zaman ciki ya, kowe butuh cilik ya kerja nyong. Tak gaji 500.000 gelem ora? Kan seneng banget buat cilik. Karena pelajarannya jangan bekerja untuk uang, bekerjalah untuk belajar. Nah, kemarin kita sempat ngobrol sama Mas yang YouTuber itu ya. Kan kita punya keahlian dan dibayar. Kita melakukan keahlian kita melakukan hal yang kita senangi dan dibayar. Disitulah letaknya, gitu loh. Orang Jepang bilang itu ikigai, Mas. Ikigai ya, kalau di teorinya itu ada ikigai. Kita melakukan hal yang kita senangi, hal itu bermanfaat bagi banyak orang dan kita dapat keuntungan finansial gitu loh. Jadi nggak finansialnya dulu gitu loh. Ya. Value. Ada pemain sepak bola bagus, mereka latihannya serius dan senang menjalani latihan sepak bolanya. Kemudian itu menghibur banyak orang dan mereka mendapatkan finansial gitu loh. Itu ya yang paling penting. Jadi bukan yus pokoknya kerja apa saja saya. Kayak gitu. Itu bedanya antara orang-orang yang bebas secara finansial dan orang-orang yang ngejar-ngejar keuangan. Iya, kayak gitu. Paham ya? Bisa dipahami ya? Iya. Umpamanya contoh wong seneng ngelas, ya gawe apa-apa bisa, seneng kan gitu loh. Kemudian dengan seneng dia membuat sesuatu, dia mendapatkan manfaatnya ada untuk orang lain gitu. Terus dia juga mendapatkan kebutuhan finansialnya karena bener nggak wong butuh duit kan bener kan kayak gitu. Itu inti mungkin dari pembicaraan kita kemarin dengan YouTuber yang datang ke sini menentukan kamu YouTube-nya mau apa sih. Lah kita kan senangnya ngopi nih. Ya sudah nisnya ngopi saja kayak gitu. Itu kan nisnya ngopi saja. Kira-kira nyambung ya? Karena kita senangnya ngopi, sudah kita lakukan ini. Moga-moga saja ada manfaatnya buat orang lain, ya. Terus
Ya moga-moga saja ada keuangannya, tapi kita melakukan yang kita sukai. Tapi susah keringetan ya, panas ya kalau nggak pakai kipas ya. Kalau pakai kipas tadi ada berisik. itu. Ini inti pelajaran pertama dari buku ini itu. Nah, Tidak bekerja untuk uang. iya, jadi jangan duit dulu yang dicari, tapi keahlian kita Keahlian apa? kita lakukan yang kita sukai, kemudian itu yang bisa bermanfaat buat orang lain, baru uang mengikuti di belakangnya. Tapi ya itu tadi satu kuncinya. Emosi langsung bers, jangan. Emosi dipikir dulu. Kalau emosi mendahului logika, repot. Gitu. Orang marah, orang bernafsu, itu nggak dipikir dulu, nggak disaring dulu. Fungsinya apa? Fungsinya akal di depan itu untuk menganalisis mana yang paling pas buat rasa saya, peluang mana yang paling bisa kita laksanakan. Ya kalau udah atas dasarnya ketakutan repot kayak gitu. Mengapa judul yang kedua, mengapa mengajarkan melek finansial? Itu pertanyaannya itu, Mas. Iya, kenapa? Karena orang kan naik turun ya. Ya. Orang itu kan kadang uangnya kadang Pengeluaran. uang datang bruk pengeluarannya banyak bruk gitu loh. Orang nggak mungkin sugih terus Ya. gitu. Itu melek finansial itu fungsinya di situ. Contoh begini, orang yang melek finansial itu kalau ada Tung Desemaringin namanya ya, kita sebut nama lah. Itu atau kalau di Pamarican itu dulu saya pernah ngobrol almarhum Haji Udin. Jadi setiap dapat penghasilan 50% disisihkan untuk beli aset. Manajemennya gitu. Manajemennya begitu. Ini malah langsung praktikal ya. Ya. Aset itu adalah sesuatu yang menghasilkan kembali untuk kita. Contoh, kamu dapat uang 1 juta umpamanya, yang 500.000 nggak tuku bebek. Bebek kan menghasilkan, itu lah. Kalau kamu beli saat dapat uang 1 juta, terus dibelikan HP baru, kan langsung hilang banyak. Kasus ini contoh Iya. contoh gitu. Kalau dapat uang 1 juta, kita ikut pelatihan, itu kan jadi aset buat kita ilmu, gitu lah. aset pengetahuan. Iya, kayak gitu loh. Jadi aset itu ada yang berupa barang, materi, sesuatu yang memang menghasilkan untuk kita. Toko bebek ngendok dewek, bener enggak? Toko wedhus diwakan nari wong ya ngembang dewek, bener enggak? Kayak gitu, itu aset namanya. Sesuatu yang memberikan pemasukan kepada saku kita, itu namanya aset. Kayak gitu. Itu yang dilakukan oleh orang-orang dengan kebebasan finansial. Polanya begini. Iya, jadi aset itu ada pemasukan gitu loh. Oh, iya. Aset itu pemasukan gitu intinya. Ya, diarahkan sebagian penghasilan itu diarahkan kembali untuk sesuatu yang menghasilkan lagi. Iya, kalau kamu beli HP, Iya. itu namanya liabilitas. Beli HP, begitu sampai rumah kan langsung rugi. Ya kan, yang pertama. Yang kedua, HP kamu harus mencari wifi atau tiap bulannya kamu harus mengeluarkan kuota. Sesuatu yang mengeluarkan uang dari kita itu namanya liabilitas. Gitu. Beli mobil harus ganti ban, harus ganti oli, Harian harus bensin. ini, harus itu dan seterusnya. Segala sesuatu bisa jadi aset dan bisa jadi liabilitas. Contoh HP bisa untuk menghasilkan uang, itu berarti aset. Paham ya? Kayak gitu sih intinya mah. Itu melek finansial. Yang pertama, orang dengan kebebasan finansial itu tidak bekerja untuk uang, tapi dia melakukan keahliannya yang bermanfaat buat orang lain, akhirnya uang mengikuti. Gitu. Kalau melakukan apa yang keahliannya yang disenangi, tapi orang lain nggak ngerasakan manfaatnya, siapa yang mau bayar? Iya. Gitu. Kamu hobi nyanyi di kamar mandi, ada manfaatnya buat orang lain nggak?
Contoh ya contoh, tidak ke yang lebih dari itulah, di situ aja. Kayak gitu. Itu. Jadi orang-orang dengan kebebasan finansial selalu orang yang punya karakter seperti itu. Sekarang orang dapat buntut-buntut itu biasanya? Buntut-buntut. Nomor buntut. Apa, Mas? Brek anu kae lah lotre undian. Oh, Togel. Dapat uang umpamanya 100 juta. Ya. Dia kan nggak oleh finansial gitu loh. Dia nggak melakukan apa yang dia senang, ya habis duitnya gitu loh. Paham nggak? Yang pertama melek finansial itu di persoalan melakukan apa yang disukai, kemudian itu bisa bermanfaat buat orang banyak, dan kayak gitu. Dan dibayar. ya otomatis ketika itu bermanfaat uang mengikuti. Yang kedua, ketika ada pemasukan sisihkan 50% atau berapa persen terserah lah ya untuk membeli aset. Nah, kalau tum semaringin kalau tiap bulan kita masukkan 50% dalam 3 tahun itu kita sudah bebas secara finansial. Gitu. Nah, orang yang bebas finansial itu seperti apa? Pengeluaran dan pemasukannya lebih besar pemasukannya. Itu Tidak orang besar pasak daripada tiang. itu belum bebas secara finansial. Tapi ketika dia berhenti bekerja, aset ini terus bisa menghidupinya, itu baru bebas secara finansial. Paham nggak? Ya. Kamu bekerja, ya, kan dapat penghasilan, ya. Kamu berhenti bekerja, YouTube-nya jalan terus, mamanya contoh, gitu, gitu, gitu sih. Kira-kira, kebayang ya? Iya. Wis, ya sementara seperti itulah. Kesadaran finansial. Tapi ada panjang lah ya rentetan pengetahuan yang harus dipraktekkan, itu kan panjang. Kita harus ngerti sejarah korporasi. Ini contohnya di buku ini itu. Kita harus bisa mengelola bisnis itu seperti apa, mengelola diri sendiri terutama. Iya, ini ya lumayan lah. Tapi kesadaran finansial itu kan nggak instan ya. Nggak instan. Jadi langkah ya kan, apa kiat-kiat ya kan, kiat-kiat untuk pertama kita ingin mencoba untuk ke arah sana itu bagaimana? Kalau bahasanya Mas Gula dari Ketahayu, lamun ek nyoba-nyoba mah ulah lah. Nyoba-nyoba mah juga mancing di Solokano we China. Enggak, maksudnya mencoba itu ya. Bukan mencoba nyoba-nyoba kayak gitu loh. Mulai. Kita ingin mulai ke ranah situ. Karena apalagi di era sekarang ya, di masa pandemi ini kan kebanyakan orang itu sekarang itu lebih banyak pengeluarannya daripada pendapatannya. Di mana-mana mungkin. Gitu kan? Nggak tahu, saya nggak pernah survei. Ya mungkin sih. Ya pernah lihat lah di internet itu tentang survei orang yang memang pengeluaran itu lebih banyak hari ini itu di mana-mana daripada pemasukan. Ya tinggal mau pakai apa? Mau pakai teori apa? Kalau pakai teorinya teori perbanyak pemasukan, biarkan pengeluaran seperti itu, atau mau pakai mazhab kurangi pengeluarannya, baru mikir nanti pemasukan gitu. Iya kan kita nggak berkewajiban gitu loh ya untuk ganti baju sehari 3 kali gitu ya. Kita nggak berkewajiban untuk pakai parfum yang kelas high end gitu loh. Itu maksudnya sesuatu yang kita kan wajibnya kan ada tempat tidur, ada yang dimakan itu loh ya. Kalau Ada yang dipakai. iya ada pakaian itu loh ya. Kalau ini mobil Mercy pajaknya 20 juta itu kan nggak kewajiban gitu loh maksudnya. Iya. Paham nggak? Jadi kita bisa mengurangi pengeluaran itu kayak gitu. Itu mah kiat-kiat lah ya, itu kan ada 2 arahan seperti Ya opsinya itu ya. Mau
mungkin tinggal sesuai kondisi juga mungkin ya Mas ya. Mm-mm. Pada saat kondisi di mana gitu. Mm-mm. Opsinya kan tadi dua berarti mau mengurangi pengeluaran atau mau menambah pemasukan dan pengeluaran dibiarkan tetap segitu. Orang Cina ya ceritanya ini ya, orang Cina. Jadi kalau pengeluaran sebulan umpamanya sekarang mana ya, pengeluaran sebulan itu 900.000, maka ketika bisnisnya 2 tahun lagi itu jalannya sudah bagus, pengeluaran harus tetap 900.000. Jadi ketika sekarang umpamanya dapat uang 5 juta, pengeluaran 900.000. Nanti ketika dapat uang 100 juta, pengeluaran 500, tetap 900.000. Nambah pun ya tetap segitu. Tetap itu disiplin dirinya seperti itu. Maka percepatan asetnya banyak. Lah kalau kita kan dapat 5 juta habis 5 juta, dapat 100 juta habis 100 juta. 120 juta. Gitu, gitu. Iya, begitu. Secara umum orang seperti itu. Secara umum orang seperti itu. Prinsipnya gitu berarti tadi Mas. Iya. Yang pertama itu tadi udah kita lewati. Mengatasi berbagai hambatan apa itu? Iya, hambatannya kan kita takut nggak punya uang. Ya, takut kehilangan uang. Takut ular ada. Ya. Takut ketinggian ada. Takut nggak punya uang juga ada. Banyak ketakutan. Iya. Kemudian sinisme. Nah, mungkin yang orangnya kok kayak, orang mungkin aja seperti itu ya. Oh iya. Iya, energi negatif. Malas, enggak. Itu harus diatasi. Ini kan hal-hal yang maksudnya gini. Kita mau merubah pandemi. Pandemi harus selesai, bisa enggak? Enggak bisa. Kita harus merubah pemerintah, PPKM hilangkan, bisa enggak? Enggak bisa kan itu loh. Yang bisa kita rubah adalah Diri. ya kita gitu loh. Malasnya dihilangin, sinis sama pemerintahnya dihilangin itu loh ya. Ini bisnis kartel Covid, WHO dan seterusnya kayak gitu, pikiran-pikiran kecurigaan dihilangin itu loh ya. Ya itu sih apa sih diri gitu loh, dirimu. Kualitas diri. Iya, arogansi ya dihilangkan juga. Gitu loh. Gampang ya mah. Bisa kayak gitu. Semua orang bisa ngomong, tapi aktualisasinya, pelaksanaannya yang susah. Iya. Arogansi kan ada di setiap diri kita, ya. Dirinya penonton ada arogansi, ada kemalasan, ada sinisme itu tadi, ada ketakutan. Setiap kita kan ada. Nah itu yang pertama harus kita kuasai dengan pengetahuan kita tentunya. Iya. Wis mungkin itulah ya. Apa lagi? Wis serius banget ini. Hah? Ngopi. Ini penting. Saya sempat punya cita-cita pengen jadi orang kaya. Tinggal sowan ke beberapa orang, ada yang setuju, ya. Ada yang setuju. Oh ya, caranya kaya ini begini. Nah, ya. Ada beberapa orang yang ora usah sugih. Cukup bae lah. Iya, itu ada di masyarakat, maksudnya ada, dan saya mlaku kayak gitu ya. Ora yang pengen sugih, bre carane ora usah cukup bae. Gitu. Sebagian orang bawa agama kan, bawa ngaranu sugih, kayak ya. Sebagian orang bawa kayak gitu. Iya. Nah, hal-hal yang bikin kita mundur ya masa kita dengerin. Sama seperti begini. Mas Hakim umpamanya nggak senang sepak bola. Mas nyong pengen belajar bal-balan ke Cararika. Karena senang bal-balan. Ngapak player terpeset. Ya paham enggak? Iya kayak gitu. Jadi kita juga harus mencari orang yang tepat. Mencari orang yang tepat gitu. Oke, terima kasih. Mas Faiz. Sini kita ngopi. Omber ya belakang. Kira-kira anak biji maning. Siap. Lanjutkan. Alhamdulillah duwe berkat.
Iya. Iya ya. Bagaimana saya memulai? Pertanyaan itu ya. Bagaimana kita mulai? Nggak usah pakai kiat-kiat sih. Ya apa ya? Bagaimana kiat-kiatnya biar bisa mulai? Untuk berjalan 1 kilometer itu kan kalau bahasanya orang Motivator. orang motivator. Nah, ciri motivator mah yang pertama itu yang harus dibutuhkan keberanian. Ya melangkah. Ya, keberanian. 1000 langkah Iya. diawali dari langkah pertama. 1000 langkah ya 1 langkah. 1 kilometer ya semeter di situ gitu kan. Step by step Enggak melangkah dulu coy. melangkah. Melangkah dulu berarti kalau kembali ke yang tadi hobimu apa gitu loh ya. Itu ditekuni. Keahlianmu apa itu ditekuni. Ya siap. Nah, iya. Ya, banyak rezeki hari ini. Alhamdulillah dikirimi maning. Uli berkat maning guys. Oh iya degan. Nah gini. Ya kene maning ding. Ya. Yang pertama untuk memulai itu kita membutuhkan alasan yang lebih besar, yang lebih penting dari realitas. Maksudnya gini, ketika ditanya dengan semangat, kamu pengen bebas secara finansial, kamu pengen sugih, semua orang mesti jawab iya kan? Ya. Tapi ketika perjalanannya, jalannya berliku-liku, jalannya berat, akhirnya lah, ya, kayak gitu loh, paham nggak ya? Iya gitu. Padahal lebih kesel kalau nggak Ngerangkop lah ya, ngapa-ngapain. ngerti Jawane mah. Iya. Ngerti orang ngerangkop. Jadi alasan yang lebih kuat dari itu. Alasan apa gitu loh. Iya. Kalau saya dulu pernah nanya begini. Ada salah satu guru saya yang jawab gini. Yang pertama, kalau kamu pengen kaya, ya bekerja terserah kamu. Mau ngapain aja monggo. Itu mau urusanmu ya, keahlianmu sih gitu loh ya. Kowe senenge nang ndi, kowe ahline nang ndi ora ngerti. Tapi arahan dari saya, ini kata guru saya. Yang pertama, minta sama yang di atas. Kalau bahasa Indonesianya kan ya. Minta sama yang maha kuasa, yang punya dunia ini siapa? Minta, doa terus menerus. Minta terus menerus. Nanti kan dikasih gitu. Gitu. Biar dorongan doa kita itu rodok mantap di dalam diri kita, terus menerus berbuat baik. Kita baik, berpikir yang baik, merasa yang baik, melakukan yang baik, ngomong yang baik gitu. Kebaikan terus. 2. Ini kan kiat-kiat tadi kan? Ya. Ini ketika awal mulai saya dulu. Yang ketiga, jangan diniatkan untuk diri sendiri. Kalau kamu sebulan kan cukup 1 juta, bener nggak? Cukup kan buat makan, cukup sudah, nggak mati gitu loh. Karena itu yang itu loh. Jangan diniatkan untuk diri sendiri. Kan kamu punya kelompok kerja perjangkrikan umpamanya. Kelompok kepemudaan di gerakan pemuda umpamanya gitu ya. Gerakan pemuda Ansor umpamanya ya. Kamu punya banyak hal gitu loh, kamu bisa membantu. Kamu punya mungkin di sekitar-sekitarmu anak-anak yatim umpamanya ya. Jangan diniatkan untuk sendiri, karena kalau untuk sendiri cukup segitu kok. Gitu loh. Membangun rumah ibadah dan seterusnya. Iya. Gitu. Kamu punya jargon kan ya, kita lah ya. Bala kaum mustadafin. Nah, ya jangan diniatkan untuk mustadafinnya diri sendiri saja. Banyak mustadafin yang lain yang perlu dibantu gitu. Iya, tanggung jawab sosial. Iya, kalau tidak punya alasan yang seperti itu tadi, ya ngapain kita ngobrol ekonomi kan? Akhirnya attitude kita, ketika attitude kita nggak baik, ekonomi dengan banyak keberlimpahan itu, akhirnya hal-hal negatif yang dilakukan begitu. Terus kira-kira seperti itulah. Monggo diobrolkan, saya tak istirahat dulu. Ya.
soal kesadaran ini kan berarti mindset gitu ya Mas ya. Mindset itu apa? Pola Mindset, pikir. pola pikirnya itu. Cara mikirnya. Cara pandang tentang harta, Iya. tentang itu finansial itu. Mm-mm. Nah kalau di buku ini hanya 2 menit Anda bisa tahu potensi rezeki itu kan. Mm-mm. Apa? Ya di sini dijelaskan bahwa gini Mas, Iya. soal ini dulu ya. Masih ya. Soal apa? Yang Iya enggak? jadi perbandingannya gini, Iya, iya. orang yang miskin bisa berdoa, orang yang kaya bisa berdoa dan Beramal. orang yang miskin bisa berpikir, orang yang kaya bisa Berpikir berpikir dan membangun membiayai masjid. majelis zikir. Iya, iya. Orang yang miskin bisa naik haji, Mm-mm. orang yang kaya bisa naik haji dan menghajikan gitu kan. Ini artinya peluang ini terlalu bermanfaatan gitu Mas. Tapi terlalu kasar bahasanya menurut saya. Karena kaya dan miskin kan sebenarnya nggak ada, itu hanya konsep. Oh enggak, ini buku ini aja gitu. Iya, bilangnya. maksudnya iya. Jadi Bahasanya bahasa buku ini. Iya, kayak gitu. Iya, sabar lanjut. Ah. Iya, iya. Iya betul begitu. Ah. Faktanya kan begitu. Ya artinya Kalau kita contoh-contoh orang-orang yang kita kagumi mamanya, contohnya yang paling dikagumi di Indonesia siapa? Pangeran Diponegoro. Itu kira-kira punya kebebasan finansial apa tidak? Punya. Iya. Mbah Hasyim Asy'ari punya kebebasan finansial enggak? Punya. Ya punya. Kenapa? Karena beliau-beliau itu ngurusi orang banyak gitu loh. Gitu. Iya. Iya. Kalau hanya ngurusi sendiri udah cukup kan? Kita punya baju 3, punya motor 1, terus ada keuangan buat beli kopi sama udut, dan cukup. Iya. Iya, begitu. Nah itulah letak rahasianya di situ, yang tidak semua orang meniatkan gitu loh. Iya, apalagi dengan umpamanya keluhan-keluhan kayak yang kemarin itu loh. Apa tidak punya uang? Siap. Punya uang? Siap. Banyak teman? Siap. Tidak ada temannya, ditinggal teman-teman? Siap. banyak sekali keluhanmu tentang hidup ini. Iya. Ya keluhan-keluhan itu yang sering kali di luar kesadaran kita gitu loh. Kenapa? Karena perasaan lebih dikedepankan daripada pola pikir gitu loh. Logika pemikiran keilmuan yang ilmiah. Itu wis ya. Iya. Hari ini cukup. Iya. Pendidikan. Tapi Tapi itu Mas, di awal kan berangkatnya dari ini kan tadi iya bahwa pendidikan finansial tidak diajarkan di sekolah maupun di keluarga gitu kan. ya kan. Terus itu dari sebagai mana gitu? itu sebagai hantaran saja, Oh. sebagai hantaran awal penyadaran bahwa ngomong tentang duit itu adalah satu hal yang tabu, baik di lembaga pendidikan ataupun di rumah ataupun di masyarakat itu loh. Gajimu pira? Ya kan tabu gitu loh. Gitu loh. Sesuatu yang gaji ora sopan banget kayak Mas. iya kayak gitu. Ya akhirnya ada ketakutan di dalam diri kita ketika kita ngobrol soal keuangan kayak gitu loh. Iya. Lembaga pendidikan pemasukan berapa, ini berapa, kan masih ya transparansinya enggak kelihatan gitu loh. Kayak gitu sih urusannya, bahwa seolah-olah ini sesuatu yang sangat penting tentang uang dan keuangan itu, tapi tidak pernah ada pembahasan itu loh. Jarang lah, artinya jarang, bukan tidak pernah. Hanya 1, 2, 3 orang saja yang bahas soal keuangan itu. Sebenarnya banyak tapi nggak kelihatan. Gitu. Ketika ada pun harus bayar 5 juta, 7 juta, 10 juta gitu. Kelas-kelas ini. Iya, ya karena memang Iya. sesuatu yang valuable itu loh ya. Bisa dijual. Itu keahliannya mereka, itu bermanfaat bagi orang banyak. Ya otomatis lah. Kalau pesen sesuatu yang cepat, murah harganya, ya jangan berharap kualitasnya bagus. Lah iya. Pesannya kepengen cepat, murah. Masa ini apik ya nggak ada. Yang
mau bea itu apa? Jer Basuki mau Jer Basuki mau bea. Iya. Jer Basuki mau bea atau rego mau ruko. Ya begitu. Ada harganya 10.000 ya kira-kira kualitasnya segitu. Ya. Heeh. Jadi kita mungkin saya sementara cukupkan sekian, Mas kameramen tolong di off dulu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Ngobrol kedawan nih, editnya melas kameramen.